Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa akhwati waqafallahu wa yastaghfiru wa yardah. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan hadir di majelis Nurul insyaallah taala. Dan bagaimana Anda ketahui bahwa saya pada hari ini kita akan bersama dengan Ustaz Fadil Ustaz Abu Bakar yang akan memberikan faedah ilmiah kepada kita semuanya. Dan unwan kajian kita pada hari ini berkaitan dengan masalah imam, mengambil dari kitab Sahih Muslim walaupun ini tidak berkesudahan, tapi insyaallah sebagai referensi utama adalah kitab imam dari kitab Sahih Muslim. Dan kami dari panitia berharap kepada semuanya dan akhwat untuk bisa beristifadah dari apa yang disampaikan oleh Ustaz, sehingga untuk akhwat dan akhwat semuanya, kalau majelis Muslim dimulai, saya harapkan untuk konsentrasi mendengarkan kajian dan menjalankan segala proses yang dilakukan oleh Ustaz Beli atau yang lainnya. Hadir dan duduk di majelis. Dan bagi para pedagang untuk sementara menghentikan kegiatan jual belinya. Dan kepada abah ulama, kalau anak-anaknya dijaga, putra putri dijaga, jangan sampai kemudian mengganggu jalannya kajian. Kalau nangis dibawa pulang, kalau lari dibawa pulang. Jangan sampai mengganggu jalannya kajian. Karena semuanya yang berdiri ingin hadir istifadah, mendengarkan tenang, ilmu akan betul-betul berkah. Itu harapan kita. Kemudian semuanya kedua yang berkaitan dengan insyaallah taala di mahat ini dulu sudah ada radio komunitas, kan? Karena masalah pembangunan listrik yang pernah selesai sehingga radio kita berhenti. Tapi alhamdulillah listrik beberapa waktu yang lalu sudah lagi berubah sehingga bisa kembali normal, dan insyaallah kita akan kembali mengudara insyaallah taala. Dan di sana ada salah satu sahabat dari KPP Dinas Penyiaran Daerah untuk bisa radio ini diangkat secara resmi oleh pihak wali amr pemerintah. Maka di sana ada dukungan dari masyarakat berupa padatangan dan KTP. Oleh itu kita harapkan dari teman-teman semuanya, demi dalamnya dakwah selalu radio, nanti membantu istirahat antum sekalian berangkat sana, tanda tangan, kemudian KTP-nya serahkan, kemudian kita fotokopi dan kita kembali ke KPP. Ya, jadi tanda tangan di belakang sana sebagai bentuk dukungan terhadap dakwah yang melalui radio, dan untuk tanda tangan di sana, kemudian KTP juga panitia akan memfotokopi KTP tersebut dan akan mengembalikan kepada kalian kembali. Ini semua dari panitia, dan saya tidak perlu berpanjang waktu dan tempat. Kita bertanya kepada Ustaz Fadil Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اعلموا رحمكم الله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin ikhwatu iman, para thalabatul ilmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, dengan izin dan kudrat dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini. Dan dalam kesempatan yang berbahagia ini, kita membahas pembahasan yang sangat besar sebenarnya. Pembahasan yang sangat agung. Di mana ditinjau di dalamnya ada beberapa sisi yang wajib kita untuk memahaminya dengan benar, yaitu yang berkaitan dengan masalah al-imarah, awil imamah, awil khilafah, yaitu yang berkaitan dengan masalah keimamahan ataupun masalah khalifah, atau di dalamnya berkaitan dengan masalah imarah. Demikian juga mengandung pembahasan di dalam yang berkaitan dengan masalah as-siyasah. Dan dalam kesempatan yang berbahagia ini juga kita tidak akan secara khusus mempelajari kitab Sahih Muslim, tetapi dalam waktu yang pendek ini, walaupun kita pembahasan sampai duhur, tetapi pembahasannya sangat luas. Maka kita hanya akan mengisyaratkan apa-apa yang ada dalam kitab Sahih Muslim ini dari judul-judulnya dan beberapa hadis yang bisa dijadikan sebagai landasan pokok dalam pembahasan kita pagi hari ini. Ada beberapa hal yang kita akan bahas. Pembahasan yang pertama dari sisi latar belakang dan menjadi motivasi kita membahas tentang masalah imarah. Yang kedua, kita akan bahas tentang masalah yang penting secara umum adalah hukmu nasbil imamah atau aqdil imamah. Hukum mengangkat seorang imam. Kemudian syarat menjadi seorang imam. Kemudian apa saja tugas sebagai seorang imam. Kemudian apa kewajiban bagi kaum muslimin dan bagi rakyat terhadap pemimpinnya. Poin-poin ini yang menjadi pembahasan yang kita akan bahas di dalam kesempatan yang berbahagia ini.
para thalabatul ilmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi latar belakang kita membahas bab ini, yang pertama, bahwa kaum muslimin berbicara tentang masalah imamah atau berkaitan dengan masalah imarah, tanqasimu ila salasati aqsam. Kaum muslimin secara umum ketika berbicara tentang masalah imamah, terbagi kepada 3 kelompok. Kelompok yang pertama, man yara ahamiyata hadhil mas'alah walakin takallama biduni ilmin wa basarin. Kelompok yang pertama adalah orang-orang yang melihat keagungan masalah ini dan pentingnya masalah ini, wa annaha juz'un min dinil Islam, bahwasanya masalah imamah adalah merupakan bagian dari dinul Islam. Tetapi mereka membicarakannya dengan tanpa ilmu, tidak memahami dalil-dalil syar'i secara benar. Seperti apa yang dipahami oleh kebanyakan orang yang menamakan dirinya adalah al-harakiyun, para pergerakan. Kelompok yang kedua adalah orang yang melihat urgensi tentang masalah ini, tetapi mereka mengeluarkan masalah ini min dinil Islam. Faslu baina daulah wa siyasah, faslu baina din wa siyasah, baina dini wa daulah. Kelompok yang kedua itu orang yang mereka memandang urgensi tentang masalah imamah, tentang masalah imarah dan siyasah, tetapi mereka menganggap bahwasanya siyasah, masalah imamah itu terpisah dari din. Sehingga sebagian di antara mereka mengatakan ad-dinu lillah wa daulatun lana, di mana mereka mengatakan agama bagi Allah, sedangkan masalah urusan bernegara adalah hak manusia saja. Maka dua kelompok ini memahami tentang masalah imamah tidak benar. Kedua-duanya berada di dalam penyimpangan. Oleh sebab itu, perlu kita ketahui bahwasanya masalah imamah, masalah imarah, atau masalah khalifah, ahli sunnah meyakini bahwasanya itu adalah juz'un minad din. Wa anna hadad din kamilun mutakamil fihi kullu ma yahtajuhun nas. Ahli sunnah meyakini bahwasanya masalah imamah, masalah daulah
Masalah siasah, dia adalah merupakan bagian dari agama ini. Dan agama ini telah disempurnakan oleh Allah Ta'ala. Di mana Allah Ta'ala telah menyempurnakan agama ini. Dan dalam agama ini ada setiap perkara yang dibutuhkan oleh manusia. Fahadihi ya qaidah jalilah. Idh qala Allah Ta'ala, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madina. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktukum ala al-bayda lailuha kanahariha la yazigu anha ila halik. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, daruni wa fi riwayatin da'uni fa inna ma ahlaka man kana qablakum kasratu su'alihim wa ikhtilafu ala anbiya'ihim. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, hari ini aku sempurnakan agama kalian dan aku sempurnakan nikmatku atas kalian dan telah aku ridhoi dinul Islam sebagai agama buat kalian. Para ulama sejarah telah mengatakan bahwa ayat ini adalah turun ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah, dan mereka mengatakan bahwa setelah turunnya ayat ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hidup kecuali sekitar 80 hari, dan Allah Ta'ala tidak menurunkan lagi awamir wa nawahi. Allah Ta'ala tidak menurunkan lagi perintah dan larangan setelah turunnya al-yawma akmaltu lakum dinakum. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, taraktukum alal bayda lailuha kanahariha la yazigu anha ila halik. Di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, aku tinggalkan kalian dalam keadaan terang benderang. Malamnya adalah bagaikan siangnya. Tidak ada yang berpaling dan keluar dari apa yang ditinggalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali dia akan celaka. Waqala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, daruni, yang artinya apa? Cukupkan apa yang aku tinggalkan, jangan kalian tambah dan jangan kalian kurangi. Dan Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu pernah ditanya oleh seorang Yahudi, apakah Nabi kamu mengajarkan setiap perkara? Maka beliau mengatakan iya, sehingga tata cara pergi ke WC. Jika hadis ini mengatakan, jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bagaimana ke WC, bagaimana kita itu qada hajat, maka secara otomatis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan mengajarkan bagaimana kita bernegara. Bagaimana kalau kita menjadi seorang khalifah? Bagaimana kalau kita menjadi seorang amir? Bagaimana kalau kita itu sebagai qaid? Bagaimana kalau kita menjadi seorang rakyat? Artinya dinul Islam, dinun kamilun mutakammil. Din yang sempurna dan menyempurnakan. Dan lihatlah dalam surat Al-Hadid, di mana Allah Ta'ala telah menjelaskan dalam ayat yang ke-25-nya. Qala wa laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquman nasu bil qist wa anzalna hadida fihi ba'sun syadid wa manafi'u linnas. Lihat di mana Allah Ta'ala menjelaskan dalam ayat ini dua perkara yang tidak boleh terpisah. Yaitu apa? Al-kalam an umuril akhirah wal kalam al umuri dunya. Kemudian agama ini membicarakan untuk menjelaskan apa-apa yang akan menjadikan maslahat di akhirat
dan apa-apa yang akan menjadikan maslahat di dunia. Maka Allah Ta'ala berfirman, dan sungguh kami telah mengutus para rasul kami dengan membawa penjelasan, dan kami turunkan bersama mereka adalah Alkitab, wal mizan, dan timbangan. Kemudian kami turunkan kepada mereka dan anugerahkan kepada mereka besi-besi. Artinya ikhwati iman rahimakumullah, para ulama mengatakan bahwasanya di sini Allah Ta'ala menjelaskan tentang 3 perkara: Alkitab, wal mizan, wal hadid. Waqala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, fal kitabu bihi yaqumul ilmu wad din, wal mizana bihi taqumul huquq fil uqudil maliyah wal qubud, wal hadudu bihi taqumul hudud alal kafirin wal munafikin. Di mana di sini menunjukkan apa? Bahwa manusia akan terjadi kestabilan politik stabil yang berkaitan dengan masalah kehidupannya, baik ekonominya ataupun keamanannya, kesejahteraan kehidupannya, apabila ada poin-poin berikut ini. Dalam arti apa? Di mana mereka dibangun dan dinaungi dalam sebuah aturan hidup. Kemudian yang kedua, adanya orang-orang yang menegakkan aturan hidup tersebut. Dan yang ketiga, ditegakkannya hukuman kepada setiap orang yang melanggar hukum tersebut. Karena tidak mungkin akan terjadi kedamaian, ketentraman dalam kehidupan manusia kecuali ditegakkan 3 perkara ini. Oleh sebab itu ikhwati iman rahimakumullah, maka Islam membicarakan tentang apa-apa yang di dalamnya dan bagaimana cara menjalankannya. Oleh sebab itu ikhwati iman rahimakumullah, faslu daulah ma'ad-din wa faslu siyasah ma'ad-din. Faqad qala ba'dul ulama fa hadza baridatun ilal kufri. Oleh sebab itu kalau kita memisahkan agama dengan negara ataupun siasah dengan din, maka sesungguhnya ini adalah menyeret kita kepada kekufuran. Kenapa ikhwati iman rahimakumullah? Ditinjau dari sisi bahwasanya Allah Ta'ala telah menyempurnakan agama ini. Dan Allah Ta'ala telah menjelaskan setiap perkara yang dibutuhkan oleh manusia. Sebagaimana tadi telah dijelaskan. Waqad qala Allah Ta'ala, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Wa fil ayati fa ulaika humudz zalimun. Wa fi ayatin ukhra fa ulaika humul fasiqun. Dalam ayat-ayat tersebut bahwa kita diperintahkan untuk menjalankan syariat Allah Ta'ala di muka bumi ini dalam setiap sendi kehidupan, termasuk di dalam bernegara. Ini sisi yang pertama yang wajib dipahami oleh seluruh kaum muslimin, pemimpinnya ataupun rakyatnya, di mana Allah Ta'ala telah menurunkan hukum dan aturan untuk kehidupan manusia di muka bumi ini, baik yang berkaitan dengan masalah akhiratnya ataupun yang berkaitan dengan masalah kehidupan di dunia seperti bernegara. Yang kedua, sebagian kaum muslimin memandang bahwa ketaatan dan adanya bai'ah hanya kepada khalifah, imamul a'zam,
Dan tatkala terjadinya apa yang menimpa kepada kaum muslimin hari ini, yaitu berbilangnya negara dan berbilangnya kepemimpinan, maka sebagian di antara kaum muslimin menganggap tidak wajib taat, tidak wajib adanya aqdul bai'ah. Maka ini yang perlu kita benarkan, yang perlu kita betulkan, di mana sebagian kaum muslimin menganggap hari ini ketika terjadinya berbilangnya kepemimpinan dan berbilangnya ke negara Islam, maka mereka menganggap tidak ada kewajiban taat, di mana taat itu hanya kepada Al-Imamul A'zam yang dinamakan dengan khalifah, itu imam yang satu. Tentunya ini adalah menyimpang dari ajaran ahli sunnah. Karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Imam Syaukani dan yang lainnya telah menukil ijma' bahwa ketika terjadinya apa yang terjadi yang menimpa kepada kaum muslimin, kemudian setiap negara memiliki imam, memiliki amir, maka diwajibkan atas setiap orang yang ada di negaranya untuk mentaatinya. Dan kita akan membahasnya nanti. Yang ketiga, sebagian orang menyangka bahwa yang dimaksud dengan siasah syariah hanya kalau ada dalilnya, hanya kalau ada nasnya. Para thalabatul ilmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita menjelaskan satu titik masalah yang sangat penting dalam masalah ini. Siasah syariah tidak diragukan lagi adalah dibangun di atas kitab dan sunnah dan apa-apa yang telah ijma di dalamnya salafus saleh. Tetapi juga di dalamnya adalah ijtihadul mujtahidin, ijtihadnya para mujtahid. Oleh sebab itu para ulama mengatakan la siyasata ma yukhalifu syari'ah, lakin la naqul la siyasata illa ma nasa syar'an. Oleh sebab itu para ulama menjelaskan, kita mengatakan tidak ada siasah yang menyelisih syariat. Dalam arti apa? Setiap perkara yang merupakan kebijakan seorang amir dalam menciptakan kebaikan dalam sebuah negara, maka disyaratkan tidak boleh menyelisihi dalil-dalil syar'i, menyelisihi maqasidus syar'i, tidak boleh menyelisihi tentang kaidah-kaidah syar'i. Tetapi tidak dikatakan tidak ada siasah kecuali yang ada nasnya. Kenapa kita tidak mengatakan dan ahli sunnah tidak mengatakan tidak ada siasah kecuali yang ada nasnya? Karena kita melihat bahwa apa-apa yang dilakukan oleh Khulafaur Rasyidun, oleh imam yang 4, maka sebagiannya adalah bentuk ijtihad mereka di dalam menciptakan maslahat dan menolak berbagai bentuk madarat terhadap masyarakat, terhadap kaum muslimin. Ikhwat iman rahimakumullah. Kalau kita berikan satu contoh umpamanya,
Amirul Mukminin yang disyaratkan dia adalah seorang mujtahid. Jadi disyaratkan dia adalah seorang mujtahid. Maka dia akan berijtihad dengan apa-apa yang dipandang akan menjadikan maslahat bagi kaum muslimin dan bagi manusia secara umum. Kita lihat Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Khattab, Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Ada beberapa kebijakan yang kalau dilihat nasnya tidak ada. Tetapi itu di bawah kaidah syar'i. Seperti umpamanya adanya Baitul Mal, adanya penjara, kemudian adanya pembagian wilayah dalam qudat, dalam kepemimpinan bagian. Bahkan kita lihat kebijakan seorang amir yang berkaitan dengan pembagian, yang berkaitan dengan kesejahteraan. Itu nasnya tidak sharih. Tetapi apa? Diperintahkan untuk menciptakan kebaikan dan menolak berbagai kemudaratan. Oleh sebab itu, ikhwati iman rahimakumullah, para ulama mengatakan yang dimaksud dengan syiasah syariah adalah apa? Tasusun nas bi ahkamillah wa ahkami rasulih wa bima yuslihuhu ala muqtada qawaid syar'i wa dawabit syar'i. Oleh sebab itu sebagian para ulama mengatakan yang dimaksud dengan syiasah syariah adalah apa? Mengatur negara, mengatur masyarakat dengan hukum Allah dan hukum Rasulnya. Atau apa? Menciptakan perkara-perkara yang akan menjadikan maslahat bagi umat dan menolak setiap madarat yang dibangun di atas kaidah-kaidah syar'i, yang dibangun di atas dhabit-dhabit syar'i. Jadi tidak disyaratkan adanya nas di dalam masalah syiasah syar'i. Yang keempat, yang terakhir, sebagian kaum muslimin dan jamaah Islamiyah ataupun jamaah yang menamakan jamaah Islamiyah menganggap bahwa bai'ah diwajibkan atas setiap individu bisabqah. Di mana sebagian jamaah menganggap bahwa kewajiban bai'ah adalah diwajibkan kepada setiap individu muslim dengan adanya jabat tangan. Sehingga kita melihat orang yang mengamalkan hadis man mata walam yakun fi unuqihi bai'ah mata mitatan jahiliyah, maka mereka menempuh dua bid'ah. Bid'ah yang pertama nasbul imam, yaitu apa? Mengangkat imam, tetapi bukan imam bimana amirul mukminin, tetapi imam dalam bentuk jamaah yang mereka maksud. Kemudian setelah itu datang bid'ah yang kedua, di mana mereka memberikan motivasi dan mengajak kepada setiap kaum muslimin untuk berbai'ah kepada imamnya. Lalu dia mengatakan barang siapa yang belum berbai'ah dan tidak berbai'ah, maka dia adalah mati jahiliyah. Maka ihwati iman rahimakumullah, inilah diantaranya 4 poin
yang menjadi salah satu pendorong kita memahami dan mempelajari sedikit tentang yang berkaitan dengan masalah imamah ini. Padahal kita akan bahas nanti sedikit bahwa kewajiban dan hakikat bai'ah kepada imam, maka yang membai'ah dan yang hak membai'ah adalah alul halli wal aqdi. Adapun kaum muslimin kewajibannya apa? Niyatul bai'ah, niyatul ta'ah wa adamul khuruji anhu. Adapun kewajiban kaum muslimin, kewajiban seluruh kaum muslimin adalah meniatkan bai'ah, meniatkan taat dan tidak keluar darinya. Karena tidak ada seorang pun ulama yang mengatakan bahwa kaum muslimin diperintahkan untuk berbai'ah satu persatu. Orang dewasa, orang tua dan sebagainya. Dan ketika Abu Bakar memimpin, kemudian menjadi khalifah, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali, maka kita ketahui di dalam sejarah bahwa yang membaiat Abu Bakar, bahwa yang membaiat Umar, bahwa yang membaiat Utsman itu adalah alul hali wal aqdi, dan yang membaiat Utsman itu hanya 6 orang. Dan yang membaiat Ali demikian juga. Maka tadi dikatakan bahwa setiap orang itu membaiat. Nah, maka titik-titik inilah yang sesungguhnya banyak orang berbicara tentang imamah, berbicara tentang bai'ah la ala ilmin wa basarin, di mana mereka tidak berpijak di dalam apa? Di dalam ilmu dan di atas hujjah. Ikhwat iman, para talabatul ilmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di sisi inilah kita harus memahami. Ya. Ikhwat iman, di sini dikatakan dalam kitab Sahih Muslim, kita akan memulainya. Qala Kitabul Imarah. Dan hadis yang berkaitan dengan masalah imarah ini adalah sedikit ya yang dibawakan oleh muallif. Al-imarah dengan dikasrahkan hamzahnya adalah bimakna wilayah. Artinya apa? Orang yang diberikan tanggung jawab atau diberikan kekuasaan atau diberikan tugas. Oleh sebab itu, para ulama membagi al-imaratu nau'an. Imaratul 'amah wal imaratul khasah. Oleh sebab itu para ulama membagi bahwa imarah terbagi kepada 2. Imaratul 'amah, imaratul khasah. Yang dimaksud dengan imaratul 'amah, para ulama mengistilahkan dengan 3 nama. Ima al-khalifah, ima al-imam, imamul a'zam, wa ima amirul mu'minin. Maka ini dinamakan wilayatul 'amah, imaratul 'amah. Sedangkan imarah yang dimaksud dengan imaratul khasah adalah kepemimpinan ataupun wilayah yang diberikan oleh seorang amirul mukminin ataupun oleh seorang khalifah atau oleh seorang imam terhadap seseorang fi wilayatil khasah, dalam kekuasaan tertentu. Seperti apa? Imaratul juyush, seperti seseorang dijadikan sebagai amir di dalam perang atau yang dinamakan dengan panglima perang. Maka ini yang dimaksud
dengan imarah khasah. Dan tentunya kita akan mengetahui nanti poin-poin yang ada di dalamnya yang merupakan pembahasan para ulama dan para fuqaha di dalam kitab-kitab mereka. Ikhwati iman, para thalabatul ilmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan melangkah kepada poin yang pertama, yaitu tentang masalah hukmul imamah, hukmun nasbil imamah, hukmun nasbil khalifah, hukmun nasbi al-amir. Para ulama telah menyatakan hukum mengangkat seorang amir di dalam sebuah negara adalah wajibun bidilalatil kitabi wa sunnati wal ijma' wan nadrus sahih. Hukum mengangkat seorang amir, hukum mengangkat seorang imam adalah wajib. Dan wajibnya menurut pendapat yang rajih dengan 4 dalil. Dalil yang pertama dengan Quran. Dan ini digunakan dengan tariqatul aula. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul, dan taatlah kamu kepada pemimpin kamu. Para ulama mengatakan di sini dengan fikhu aula. Jika Allah Ta'ala memerintahkan kita taat kepada amir, maka secara otomatis mengangkat amir adalah wajib. Karena tidak mungkin adanya amir kecuali dengan diangkatnya seorang amir. Wa bihadza qala al-usuliyun ma la yatimul wajibu illa bihi bahwa wajib. Di mana orang-orang usuliyun mengatakan, ataupun para ulama usuliyun mengatakan, sesuatu perkara yang tidak akan tercapai kewajiban kecuali dengannya, maka sesuatu itu adalah menjadi wajib. Adapun dari sisi dalil hadis, maka para ulama mengatakan datang dari qaul Nabi, datang dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man mata wa laysa fi unuqihi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati dan belum di lehernya bai'ah, maka dia mati dalam keadaan mati jahiliyah. Artinya apa? Bagaimana kita diperintahkan untuk berbai'ah dan bagaimana kita diperintahkan untuk taat sedangkan amirnya tidak ada. Maka menunjukkan wajibnya taat mesti adanya amir. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau memberangkatkan orang baik dalam peperangan ataupun dalam satu kebutuhan, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan idza kharaja salasatun fi safarin falyu'ammiru ahadahum. Apabila 3 orang keluar dalam satu pepergian, maka angkatlah salah seorang di antara mereka menjadi amir. Artinya apa? Apabila 3 orang saja wajib adanya amir, apalagi jamaatul muslimin, apalagi adalah kelompok kaum muslimin. Yang ketiga adalah ijma. Al-Imam Al-Marwardi rahimahullahu taala telah menukil ijma bahwasanya kaum muslimin ijma tentang wajibnya nasbil imamah,
mengangkat seorang imam. Di mana para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ketika wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka mengatakan tidak boleh satu hari pun khala anil imam, tidak ada dari kepemimpinan. Maka mereka mendahulukan mengangkat imam sebelum mereka itu melakukan penguburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini menunjukkan amal sahabat radhiyallahu taala anhu. Yang ketiga, keempat adalah thariqatul qiyas, an-nadrus sahih. Yang keempat adalah qiyas yang sahih, di mana kita mengetahui tentang tabiat manusia. Allah Ta'ala telah memberikan kepada kita adalah syahwat dan sifat buruk, di mana yang kuat akan memakan yang lemah terdolimi. Maka apabila manusia dibiarkan dengan tanpa seorang amir yang tidak mengatur mereka, yang menyelesaikan permasalahan mereka, yang tidak menyelesaikan permusuhannya, tidak menyelesaikan persengketaannya dan sebagainya, maka manusia akan dibiarkan dalam keadaan fawdha, dalam keadaan artinya satu dengan yang lainnya saling menzalimi, yang kuat menzalimi yang lemah. Maka ikhwatul iman rahimakumullah, ini adalah merupakan perkara yang sangat agung. Dan Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala telah mengatakan anna wilayata amrin nas min a'zami wajibatid din la qiyama lid-dunya illa biha, lid-dini wal dunya illa biha. Di mana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan sesungguhnya, artinya apa? Adanya kepemimpinan bagi manusia ataupun bagi kaum muslimin secara umum adalah merupakan kewajiban agama yang sangat agung, yang tidak akan tegak agama dan dunia kecuali dengan adanya imamah ini. Ikhwatul iman, para thalabatul ilmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kita melihat tentang kedudukan imamah dan wajibnya kaum muslimin mengangkat seorang imam. Pertemuan juga kemudian yang selanjutnya, apa hikmah dan tujuan dari adanya imamah ini? Supaya apa? Partai. Supaya bagi orang yang diberikan kekuasaan, dia memahami tujuan dari adanya imamahan ini dan apa tugas dia menjadi seorang imam. Dan bagi rakyat memahami kedudukannya. Sebab apabila masyarakat tidak memahami kedudukannya, tidak memahami akan keagungan masalah ini, maka ini pun tidak akan terjadi kebaikan di antara keduanya. Maka para ulama telah menjelaskan, bagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan yang lainnya, bahwa tujuan ditegakkannya dan adanya imamah itu adalah memiliki dua tujuan. Yang pertama adalah dirasatul din aw al-qiyamu bidinillah, al-qiyamu bi syariatillah. Tujuan yang pertama dari adanya keimamahan ini adalah untuk menegakkan agama Allah di muka bumi. Nganti ping 5 Mas. Mungkin iki untuk menegakkan syariat Allah di muka bumi. Tapi komentar iki padha isine. Oleh sebab itu perlu diketahui para ulama berbeda pendapat tentang hakikat khalifatullah. Penamaan khalifatullah. Apa kadang aku ping pindho ngono kuwi ya. Ketoke kok ora masuk-masuk iki jaringan kuwi. Engko dikirim meneh. Iya proses. Aku ini yang ngomentari ngono kan bales komentar ora masuk-masuk ora ono iki. Asa komentari meneh. Coba tak cek tak enteni sih Mas, aku sering pernah pengalaman ngono. Kuwi dan terus merupakan orang kadang kan proses saya kayak kaya ngupload video kok ora anu proses di cancel kita enggak tahunya tetap apa untuk menegakkan syariat Allah proses kan untuk menegakkan agama Allah di muka bumi ini.
tapi bukan ditinjau bahwasanya khalifah adalah sebagai pengganti Allah Taala. Karena Allah Taala nah gue sing munazzahun an dzalik, nambahe sak video dan bukan ditinjau dari sisi bahwasanya khalifah adalah sebagai pembantu Allah. Teko 3.000. Karena Allah munazzahun an dzalik. Karena Allah Taala wis omah iki cek oleh tapi yang nonton. dimaksud kata para ulama Jam adalah 5 mau, jam 5 mau. Jam 5 tak pas salat subuh tak iliki sing ngen video kuwi jek ana sing nonton 275. Terus nambah subscriber sijine. Dan penamaan khalifah dinamakan juga khalifatur rasyidin Apa? ataupun khalifatur rasul. 40 jam iki. Maka ditinjau bahwasanya tugas khalifah adalah sebagai pengganti. Ora sing 60 menit. Esok mau jam 5 tak iliki sing 2 apa? Sing 60 menit itu sing video sing kuwi. Berarti saya bukan Kasih 295 terus sak iliki esok mau wis ra kok. Sebagaimana tugasnya Nabi sallallahu Wis ra anu sing nonton mau kali loro. Dia memiliki tugas Sing video sing liyane malah ono. dalam anti di dalam menegakkan Cuma agama Allah paling Taala. mentok ya mau isok mau tak ilit 3.000 pintu sithik ae. Yang kedua, Terus ya senenge apa kuwi tugas seorang subscriber imam nambah akeh kuwi. adalah al-qiyam bima yuslihu dunya. Lah sing siji mau nambah Ala wifqi mau ma siji ja'a fi loro syar'i ae mutlaq. ora gelem munggah. Wa ma Sing abah. anu kuwi. Terus hapus sing kuwi ben seorang imam ora bertahap adalah hapus sing kuwi. menciptakan kebaikan, Iya sing lagu-lagu itu Sari kayak iya gitu. tuh hapus sing kuwi karo dari berbagai karo sing bentuk anu mudarat. biyen sing video-video menciptakan video anu apa kebaikan dalam sing urusan mau dunia. sak menit lewat sithik kan masuk nang video zaman anyar-anyar aku biyen 2000 apa sing 5 tahun biyen kan aku ngupload Safik ngono kae kan. Kayak kan orang tak rubah-rubah rata edit atau apa asline ngono kan. Terus mau durasi ini mau sak menit ngono iku tak hapus iku kabeh kan. La siyasata ma yukhalifu syar'. Sayang Mas. Iya. Aku Tidak ada siasa tak yang upload. Sing menyelisihi durasine syariat. wis 1 jam. Artinya apa? Di mana 30 siasa menit, 1 jam ini 20 terbagi menit. kepada dua oleh para ulama Penontonnya pun dikatakan. wis nganti Siyasatul adilah wis nganti 500. Wa siyasatul dhalimah. Hapus Mas. Aku sing video-video panjang lah sing lagu-lagu kuwi lah sing nonton adilah lumayan di atas 100 lah. yaitu Di atas siasa 100 ini ya lagu-lagu gitu. Nah, lagu-lagu biasanya nonton kan apa? dan menolak Anu sih berbagai bentuk lagu biasanya nganti teko rampung biasanya kan. takwa ini Aku ya tak syar'i, hapus iku kabeh ora ono yaitu sing dibangun di atas kaidah-kaidah syar'i ma la yukhalifu syar' yang tidak menyelisih syariat. Karena ya memang kebanyakan loh. Nah, kebanyakan Adapun itu lagu ya siasa biasanya. zalimah, Itu adapun lagu siasa kebanyakan ya. yang zalim adalah ma kalau yukhalifu nyantai, syar', ngomongi lagu. yaitu siasa yang menyelisih syar'i ataupun siasa yang tidak menciptakan kebaikan dan siasa dia yang ngono kan, tapi yang menciptakan bola berbagai bentuk kezaliman. Maka ini adalah buah daripada apa? Daripada seorang amir. Maka seorang amir Tak usah dia tak adalah habis harus habis memiliki cuma kok tujuan. soalnya kok sing video-video tak cekin nih sing si ono logo-logo ya tak hapus. dunia. Itu apa? Menjaga agama Aku dan ini menjaga sing Safik sing nang Padang iki lah. maka Safik sing nang Padang iki tak asline. Lah kowe kan biyen wah aku asline mah nonton akeh mau rekam layar apa hasil diedit-edit ngono kan. Yo kayak kan Maka yo seorang nang gone amir sampean amane enek iki Mas, enek tambahan. Maka dia Tambahan iki adalah istilahnya harus mbok apa? tulisan ning isore. Iya. Kuwi isih mending ojo asli kok langsung di iki. Nah nang kan yo tak edit iki perkarane kan rekam layar. Tak Artinya upload iki apa? wis tak Bahwa tambah iki syarat tulisan. ideal Ustate sapa semisal bagi temane seorang apa amirul utawa mukminin apa-apa lah. Pasti penting ada yang tulisan berhak kuwi kan dipilih berarti oleh ada al-khali wal penambahan. aqdi. Nah aku yo Bagaimana kuwi dengan ono sing Padang kuwi engko tak hapus ae meskipun ono Yaitu tulisane SRB terus judul-judulnya tapi memang ono tulisane sih tak tambah tulisan. Terus engko tak hapus tak ilangi pokoknya sing Mujtahid di dalam sing tak masalah isi iki sing Mujtahid fi logo-logone si ono logone tak Dia hapus adalah kabeh. mesti menjadi seorang Biar mulai mujtahid ke awal di meneh. dalam perkara agama. Sayang subscriber Yang kedua adalah mujtahid fi umuri dunia, di mana dia juga harus Ngono, menjadi seorang gue mujtahid subscriber yo angel. tentang perkara dunia. Yo nak subscriber-e ora ilang Mas. Iya, Cuman subscriber-e. Kenapa? Sing ilang ki jam tayang. Karena Jam tentunya tayang. seorang amir, seorang tayang khalifah, terus jam dalam bentuk barang Iya. ya apa kuwi ilang ataupun memang seorang amir apa ataupun maneh umarok, kira-kira bermasalah ataupun seorang imam. terus tak hapus nah aku ngono kan kaya Maka Aku dia harus mending tadi ibaratnya mulai awal nih Mulai tapi awal meneh. mulai awal tapi subscriber tetap tanpa harus bikin baru kan Iya. ngono kan. mujtahid di dalam masalah apa? Hapus ini, Mujtahid apik. fi umuruddin. Tak ceki video-video sing anu Walaupun pernah sing video-video dalan kuwi ora bahwa mau tambah mau tambah apa tentang mau tambah-tambahan kan karena ana sing video sing jiko misalkan
itu dari kayak hutan-hutan ngono kuwi kan. berbeda. Video-video hutan-hutan terus Dari tambahi masa adalah sone iki pengajian. Nah, kuwi ora tak hapus. oleh sebab itu dikatakan Guna aku sing penontone oleh kayak para udah ulama lumping kayak aku kayak. Aku kan wis tak hapus iki ya. bahwa imam ditinjau dari segi Udah lumping mustahilnya terusan ada 3 masalah. isih enek lah sing ngopo Ada iku imam sing yang dia ricung adalah BB Batam perkara rempang imam kae. Oh iya isih mujtahid enek urung tak hapus Mas. fi umur Mergone din iya ya. wa mujtahid. Yang kowe tak hapus bakale karena saiki kan Siapa ini? Abu Bakar, ngerasane Umar, golek penonton pun ya Ali, angel. dan Tak beberapa hapus pula. Nah, pemimpin. kecuali wis enek sing munggah. Baru tak hapus, tak Ada yang relakan sing dikatakan, kuwi, ngono maksudku. Aku sing apa Imam kuwi? Sing mujtahid kuwi fi lho. umur dunia walakin laisa mujtahid fi Sing umur Umar din. Baladrov itu. Wis Di mana 500-an satu lebih ketika kan. juga kita akan mendapatkan Golek seorang video panjang imam 500 lebih ngono ya angel. yang dia adalah Karena mujtahid ono dalam urusan dunia. Umar Baladrov kuwi Dia ono tidak logone mulia kabeh buang syariah angel pin. fi umur dunia. Buang Di mana logone dia kuwi salah memiliki itibak kuwi. syariah yang berkaitan dengan Nah, kuwi syariah. tak hapus ya ono tulisane salah itibak kuwi kan. Ilmu. Aku ya tak anu, maksudnya Umar Baladrov Tapi dia kuwi tidak memiliki anu kuwi kan ilmu dalam perkara Madura agama. mengaji kuwi. Maka dia ada 2 kelompok. Salah. Duwe channel besar kayak. Minhum man yamshi Madura ma'al mengaji. ulama. Aku tak hapus. Di Aku antara golek mereka sing adalah sing orang murni yang berjalan ngono ki ra ono. bersama ulama. Pasti ono logone kabeh, logone Maka ini akeh pin, adalah logone akan ra. kebaikan. Kadang logo nang ngarep, Di mana kadang mereka tengah-tengahan, berjalan kadang bersama nang ngendi ngono kuwi ya. Tetapi satu ketika akan terjadi. Nah kaya Safe kae logone paling nang ngisor no kae. Ngisor ono karo lokasine ngendi, arune ngendi Dia ngono kuwi. memiliki Dadi umpama buange lakin laisa lahu gampang. siyasatun syar'iyyah. karena nak wantai nah kaya salaf itibak ki muncul, ora ilang neh. Ora muncul Di mana neh, akan ilang terjadi neh ngono kuwi. seorang amir yang dia memiliki siasatu dunia. Paske paling Dia memiliki nutupi. kemampuan untuk mengolah Dulu TikTok lah, pasti TikTok ngono. dalam arti apa? Kalau tulisannya TikTok, Dia TikTok memiliki kok kemampuan untuk kesejahteraan dunia. nah TikTok kok munculin sing Tetapi ilang, dia sing tidak ilang memiliki nggon awal-awale kemampuan sebelah lihat kiri tentang tengah-tengahan. Dia Nah, adalah nak sing goib tentang ditutup, agamanya. sing muncul terus kuwi lah ngisor, nak ngisor kanan kuwi engko ditutup langsung iso. Maka ini adalah Nah sing fitnah anu kuwi kepada sing umat. tengah-tengah kiri kuwi nang TikTok kuwi anu. Masyarakat. Kuwi Fitnah ndak kepada ditutup, agama. kuwi tak tutupi Dan ini awal-awale. disyaratkan oleh Nabi sallallahu Terus alaihi isih ya, wasallam Bang. tentang akan datangnya Ini sosok imam video lah imam masalah. man yuakhiru sholat. Terus lah orang TikTok Di iso mana ora mereka ya. orang-orang Tak yang tutup. mengakhirkan sholat dan mereka itu apa? Kamu mengatakan begini benar dan mereka mengingkarinya. Mereka mengatakan begini, kamu mengingkarinya. Ini hal-hal yang akan terjadi dan ini yang berkaitan dengan masalah apa? Imamah. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tujuan ditegakkannya imamah adalah dua tujuan. Tujuan yang pertama adalah untuk menegakkan agama Allah taala di muka bumi. Dan yang kedua adalah untuk menciptakan yaitu perkara-perkara kebaikan dunia, menolak bentuk-bentuk mudarat yang berkaitan dengan dunia. Dan ini adalah syarat ataupun tujuan ditegakkannya apa? Jadi Imamah. wong sastra ki Ditegakkannya enak apa? lah, cuman ki Imamah. kok penontonnya kok iki aktif Ikut iman banget. yang dirahmati oleh Allah Makanya Subhanahu wa aku taala. tak iki ki paling ya nek sing Kemudian bermasalah. yang selanjutnya adalah surutul imamah. Syarat Terus apa menjadi itu? seorang imam. Iki barang Para ulama mengatakan surutul imamah asyarat. sene barang kuwi wis tak atur. Syarat. Iya, aku marek konfirmasi. Seorang iki. Mau kubu iki asine iki ya menjadi imam. acara ki enek-enek wae Mas. Ada. Jam dino kan wis mesti metu aku kan, tapi yo tak sisihke lah kadang yo tak YouTube. Yang pertama adalah Iya. al-Islam. Ya malahan nyari kesibukan aku Islam. memang ngono. Bukan Dan ini berdasarkan awalnya iki orang ijma, kesel yo. Di mana orang kafir Aku tidak boleh ya kesel menjadi juga. wali orang yang beriman. Cuman kadang-kadang ki nan urung metu ngomah, urung Yang kedua adalah acara ki enek rasane ki enek sing kurang Imam kan. Antom adalah Memang laki-laki. wis kaya rutinitas dadine. Berdasarkan Jadi kadang aturan waktu kamu yang keluar. tidak akan beres satu kaum Keluarga kan di mana mereka dipimpin oleh Nah, seorang bengi wanita. kadang-kadang di waktu pas ranggul itu kasih waktu 1 hari atau apa nggo dadi nang omah karo warga. Yang keempat Ngono kuwi dadi genera anu. adalah an-nasab. Jadi ini ngaji Yaitu sawang nasab. anu kan ketoke wah. Kadang masak bojomu gitu. Minal Quraisy. Ada nang omah. terus Tinggal terus ngono ya. Dan Imam Muslim Kadang kayak waktu ojo pas dino Sabtu Minggu kan wis biasa. Hari-hari biasa ngono to. Misalkan hari-hari biasa
terus nang omah wae nang omah ra metu-metu aku kadang kayak ira Hadis yang pertama Aku wis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan an-nasu selama iki pun ya ngono ngomongnya ya iki banget, bahkan ya kegiatan itu kan kadang enek boyam, enek opo segala macam ngono kuwi mabit barang. Dadi ne malahan yo dibekali Mas. Nah perkara aku lunga ne mergo kuwi lah. Terus aku lunga ngonten. Kan jelas Mas, ngonten golek ilmu iki tiap Senin, Kamis. Asline umpamane tak kegiatan iki yo luwih yo enek Mas. Kegiatan yo kuwi misal yo kegiatan partai lah. Tapi kan wis tak sisihke tak ngaji tetep. Sing tak ngaji selama seminggu ping pindho. Jane yo kurang Mas. Nek iso ngaji iki bendino seminggu ping pindho ngono kuwi. Dadi iki wayah iki yang lainnya. Ora enek sing sia-sia lah insyaallah. Walaupun yo tak bagi lah. Iya, kadang bojo iki apa Pin? Apa yang terjadi Cuma hari ngomongnya di dalam dua kan perkara kadang ya kepikiran kan. Kadang merasa mengecualikan bahwa ya imam terus disyaratkan dari Quraisy. Pertama yaitu apa? Saran yo. Imam Sekali-sekali kayak keluarga. Artinya Imam Al-Mutaghalib ini seorang imam kadang-kadang ning omah ngono kan prayo malah nongkrong ning emperan. Ibaratnya aja nongkrong lho Pin. Jadi nang omah karo keluargane karo anak karo bojo nang omah. Entah itu ngopo nang kamar wong apa yang terjadi hari ini? Lah kuwi berarti kan hari-hari kan kadang kowe metu sering metu kan. Mulai kerja langsung metu. Kadangnya bojomu nah kowe ngenteni kerja ini nak karep metu nang anu ngenteni bojone negara yang luar negara sana maka jelas TV nganti tekan bengi aku duwe acara ya jam-jam bar ngisa. Itu tetap apa? Kan ngono. Tetap Tapi ya diakui dan wajib apa? kira paham. Ditaati. Ya karena kegiatan ini jelas. Karena ini nanti kan ya enek. Enek tujuane ngono dhewe kan ya ro. Kemudian yang kelima adalah Kamis, malam Al-Qudrah wa Salamatul Hawa. Di mana seorang imam adalah orang yang memiliki kemampuan dan selamat pantai takon. Ngurusi aku pun ora malah. Umpamane sampean lunga nggo tripod malah takoni nang ndi. Kan ngono kan. Anu ora, aku ngaji. Nan ora ngandel kuwi hasile tontonan ning opo ning handphone ya enek. Aku terus ngono ya kan. Yang keenam adalah buktine iki enek ngono. Tapi kan aku kan selalu nggawa bukti ngono lho. Terus aku lunga semisal aku belani wong. Dan para ulama juga belani wong kan yo termasuk yo pekerjaan lah. Seorang hamba tiba-tiba berpuasa dengan puasa belani wong iki nemoni semisal. Di mana dia berpuasa dengan pedang dan tombak.